Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Theodorus Calvin dari Gereja Kristen Pasundan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 6 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dengan judul Merobohkan Tembok Pemisah, yang didasarkan pada surat Efesus 2 ayat 11 hingga 22. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami untuk setiap firman yang hendak Kau sampaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sahabat muda, perbedaan dapat dilihat sebagai keragaman yang memperkaya kebersamaan, tetapi dapat juga dipandang sebagai tembok yang memisahkan. Perbedaan suku, ras, dan bahasa menunjukkan beragamnya budaya di Indonesia. Namun di sisi lain, kecenderungan untuk berkelompok hanya dengan mereka yang satu suku, ras, atau bahasa dapat menimbulkan kelompok-kelompok eksklusif. Belum lagi perbedaan pendapat, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang ketika tidak dikelola dengan bijak dapat menimbulkan persaingan dan iri hati. Perbedaan pun menjadi tembok yang memisahkan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus berhadapan dengan situasi jemaat yang memiliki berbagai perbedaan. Ada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi ataupun bangsa lain. Paulus mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi sebelumnya tidak menjadi bagian dari janji Allah, jauh dari Allah dan terpisah dari Kristus. Namun karena Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus manusia, orang-orang non-Yahudi didekatkan kepada Allah. Pengorbanan Yesus telah mendatangkan pendamaian dan menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga semua orang kini memiliki akses kepada Bapa. Sahabat muda, dalam Kristus semua penghalang antara manusia dan Allah serta antar sesama manusia telah dirobohkan. Semua orang berada dalam naungan kasih Bapa. Kamu pun diajak untuk mengelola perbedaan yang ada. Hiduplah dalam kasih, damai, dan penerimaan terhadap mereka yang berbeda. Sebagaimana Kristus telah berkorban, lakukanlah pengorbanan yang perlu demi hidup dalam kesatuan. Dan marilah kita menutup renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi penopang bagi kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua.